Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Faisal Raffi. Hari ini aku akan mereview sebuah novel yang keren dari Terelie, yaitu Matahari Minor. Novel ini adalah bagian dari serial Bumi yang selalu penuh petualangan dan kejutan. Jadi, buat kalian yang penasaran, yuk kita bahas. Sebelum kita masuk ke ceritanya, kita lihat dulu tampilan bukunya. Cover Matahari Minor ini bernuansa gelap dengan sentuhan cahaya di tengahnya, menggambarkan misteri klan Matahari Minor. Dari kertasnya berkualitas bagus dan jumlah halamannya terdapat sekitar 363 halaman. Desain khas serial Bumi, simple tapi menarik. Oke, Sally, Raib, dan Ali sudah mengalami banyak petualangan sebelumnya. Namun kali ini, sebuah pesan misterius datang kepada Sally melalui teknologi mimpi. Pesan ini datang dari seseorang di klan Matahari Minor. Klan yang selama ini sudah dianggap sudah hilang atau bahkan hanya mitos belaka. Awalnya mereka ragu, bagaimana mungkin ada seseorang dari klan yang seharusnya sudah lenyap. Tetapi pesan itu terasa begitu nyata, seakan seseorang sedang benar-benar meminta bantuan. Terdapat petunjuk aneh. Sally mulai mengalami mimpi yang lebih jelas tentang klan ini. Ali pun menyelidiki tentang hal ini. Dia menemukan beberapa dokumen kuno yang menyebutkan bahwa klan ini pernah memiliki teknologi yang sangat kuat. Dan Raib mencoba mencari akses ke klan ini, tetapi ada sesuatu yang menghalangi kekuatannya. Mereka akhirnya memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Mereka tahu ini bisa berbahaya, tetapi rasa penasaran dan tanggung jawab mereka lebih besar. Tetapi untuk mencapai klan ini, mereka harus melewati beberapa rintangan berbahaya. Rintangan pertama, sebuah labirin bawah tanah. Mereka menemukan sebuah jalur tersembunyi di bawah tanah yang konon mengarah ke lokasi klan. Namun, ini bukan jalan biasa. Ini adalah labirin yang terus berubah, di mana Ali harus menggunakan kejeniusan matematikanya untuk memecahkan pola perubahan labirin. Raib mencoba membuka portal, tetapi ada energi yang mengganggu kekuatannya. Sally menggunakan petirnya untuk menandai jalur yang sudah mereka lalui agar tidak tersesat. Setelah berjam-jam berusaha, akhirnya mereka menemukan jalan keluar. Di rintangan kedua, jembatan cahaya. Di depan mereka terbentang jembatan yang tampaknya tidak nyata berupa cahaya. Jika mereka salah langkah, mereka bisa jatuh ke dalam jurang tak berdasar. Jadi, Ali menghitung sudut dan pola cahaya untuk menemukan jalur yang bisa diinjak. Raib mencoba menggunakan kekuatan bayangannya untuk memastikan jembatan ini bukan ilusi. Sally melompat lebih dulu, mencoba keberanian mereka semua. Akhirnya, dengan hati-hati dan sedikit keberanian, mereka berhasil menyeberang. Setelah melewati berbagai rintangan, mereka akhirnya tiba di klan Matahari Minor. Namun, ini bukan klan seperti yang mereka bayangkan. Penduduknya tampak takut dan tertindas. Ada pasukan penjaga yang mengawasi setiap gerakan mereka. Teknologi di sini sangat maju, tetapi digunakan untuk menekan kebebasan penduduknya. Mereka bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai bagian dari klan ini. Orang ini memberitahu mereka bahwa dulu klan Matahari Minor adalah pusat ilmu pengetahuan yang luar biasa. Tetapi kemudian seseorang yang jahat mengambil alih, menggunakan teknologi mereka untuk mengontrol semuanya. Siapapun yang berusaha melawan akan dihukum atau bahkan dihilangkan. Ali pun kaget karena teknologi yang digunakan untuk mengendalikan penduduk ini bahkan lebih canggih dari yang pernah mereka lihat sebelumnya. Raib bertanya-tanya, mengapa kekuatan portalnya tidak bisa bekerja dengan baik di sini? Dan Sally marah. Dia merasa ada yang harus mereka lakukan untuk menolong penduduk ini. Tetapi, bisakah mereka menghadapi musuh yang begitu kuat? Mereka akhirnya mengetahui siapa yang menjadi penguasa jahat di klan ini. Dia adalah seseorang yang dulu merupakan ilmuwan utama klan Matahari Minor, tetapi dia berubah menjadi seseorang yang menginginkan kekuatan tak terbatas. Dia memiliki senjata yang bisa menghancurkan dunia. Dia
ingin memperluas kekuasaannya ke seluruh dunia paralel. Mereka sadar bahwa mereka harus menghentikannya sebelum terlambat. Ali mulai meretas sistem pertahanan kota. Raib mencari cara untuk melemahkan energi yang menghambat kekuatannya, dan Sally mempersiapkan diri untuk bertarung. Lalu, pertarungan besar pun dimulai. Sally bertarung langsung dengan pasukan penjaga, menggunakan petirnya untuk melumpuhkan mereka. Ali berhasil mematikan beberapa bagian teknologi kota, membuat kekuatan penguasa ini sedikit melemah. Raib akhirnya bisa membuka portal, tetapi butuh waktu untuk menstabilkannya. Musuh utama mereka sangat kuat. Dia menggunakan teknologi canggih untuk menyerang. Dia bisa mengendalikan pikiran para beberapa penduduk untuk melawan mereka. Jadi kayak main control gitu, dan dia hampir mengalahkan mereka. Sampai akhirnya Ali menemukan kelemahannya, bahwa teknologi yang digunakan musuh ini membutuhkan sumber energi yang bisa dihancurkan. Kemudian Sally memberikan serangan petir terkuatnya langsung ke sumber energi ini, dan Raib membuka portal untuk menyerap ledakan agar tidak menghancurkan seluruh klan. Akhirnya mereka menang. Setelah penguasa jahat itu dikalahkan, penduduk akhirnya bebas, teknologi berbahaya itu telah diamankan, dan Ali menyegel sistem agar tidak bisa disalahgunakan lagi. Namun, sebelum mereka pergi, seseorang memberitahu mereka sesuatu. Ancaman yang lebih besar sedang menunggu mereka di luar sana. Ini bukan akhir, ini hanya awal dari sesuatu yang lebih besar. Mereka harus bersiap-siap untuk petualangan selanjutnya. Oke, tadi adalah storyline-nya, dan sekarang mari membahas kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Setiap buku pasti punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, menurutku berikut ini adalah beberapa poinnya. Oke, mari kita mulai dari kelebihannya. Alur ceritanya seru dan penuh misteri. Karakter berkembang dengan baik, dan banyak pesan moral yang bisa dipetik. Kemudian ada kekurangannya juga. Di kekurangannya, beberapa bagian terasa agak lambat, dan istilahnya yang mungkin sulit dipahami pembaca baru. Tapi secara keseluruhan ini tetap buku yang layak banget loh untuk dibaca. Amanat dari buku ini, novel ini nggak cuma sekedar cerita petualangan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil, seperti keberanian dalam menghadapi tantangan, pentingnya persahabatan dan kerjasama, menggunakan ilmu dan teknologi dengan bijak. Terelie selalu berhasil menyisipkan nilai-nilai kehidupan dalam setiap bukunya, dan itu membuat novel ini lebih dari sekedar hiburan. Jadi, apakah Matahari Minor ini layak untuk dibaca? Kalau kamu suka petualangan fantasi dengan cerita yang penuh teka-teki dan aksi, buku ini yang cocok buat kamu. Tapi, kalau kamu belum pernah baca buku-buku sebelumnya dalam serial Bumi, mungkin perlu waktu untuk memahami alurnya. Dari aku, buku ini aku kasih rating 8,5/10. Dan mungkin segitu saja yang bisa aku sampaikan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.